kita akan melihat bagaimana Al-Quran sendiri itu berbicara tentang media dan berbicara tentang jurnalistik. Izin berdiri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi kami bisa bersilaturahim di Masya Allah Cicurug yang luar biasa aktif ini. Pertama tentunya kita bersyukur, alhamdulillah semua dari kita sehat, alhamdulillah semua dari kita diberikan hidayah, diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki untuk berada di Masjid At-Taqwa ini. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan perjuangan beliau sehingga risalah Islam bisa sampai pada kita hingga hari ini. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yai di Masjid At-Taqwa ini. Masya Allah, saya tadi dengar cerita-cerita dari beliau-beliau. Masjid At-Taqwa ini sudah berdiri sejak masa penjajahan, bahkan sebelum Republik ini berdiri. Masya Allah. Dengan kata lain berarti masjid ini sudah menyumbangkan pahlawan-pahlawan yang turut berkontribusi, bersumbangsih bagi merdekanya Indonesia. Artinya kontribusinya sudah sangat lama, dan artinya insya Allah jariah dari pendirinya insya Allah mengalir terus, sehingga insya Allah siapapun yang berkontribusi baik secara pendidikan, material, doa, insya Allah termasuk dalam sebuah hadis, idza matal insan atau idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Dan Masya Allah, insya Allah generasi pemudanya juga ini, insya Allah generasi mudanya termasuk generasi yang insya Allah akan membuat jariahnya tidak terputus hingga ratusan bahkan mungkin ribuan tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Kami ke Tasik dalam rangka awalnya ada pembekalan di Pondok Pesantren Condong. Alhamdulillah kelas 6 di Condong itu sudah akan haflah yudisium ya, akan yudisium insyaallah pekan depan, dan alhamdulillah kami diberi amanah untuk belajar berbagi, dan khususnya tentang media. Tadi udah sedikit dijelaskan oleh Ustaz Iska. Kami di Gontor dikasih tugas untuk di bidang media. Salah satunya mungkin yang nanti mungkin bisa tengok-tengok diintip-intip itu di YouTube-nya Gontor TV. Kemudian di website juga, di Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini ingin sharing aja, dan tentunya ingin belajar dari para masyayikh, para kiai, para sesepuh di Masjid At-Taqwa ini. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran sendiri itu berbicara tentang media dan berbicara tentang jurnalistik. Mohon izin untuk slide-nya. Slide-nya. Oke. Ya. Kita akan mengambil pertama dari surat Yusuf. Nah, surat Yusuf ini termasuk surat yang favorit bagi saya karena ada cerita personal ya. Cerita personalnya adalah ketika dulu mau nikah. Nah, ketika dulu mau nikah, nanya ke calon istri, ini maharnya apa ini? Nah, calon istri nanya ke orang tuanya, ini maharnya apa? Adanya sama bapak mertua, udah maharnya ngafalin surat Yusuf aja. Waduh,
Padahal waktu itu belum hafal itu. Ada waktu 1 bulan, alhamdulillah berkat pertolongan Allah, alhamdulillah bisa dikuasai, dihafalkan surat Yusufnya. Jadi alhamdulillah ketika itu maharnya surat Yusuf. Jadi ada personal attachment di situ. Ada yang menarik dalam surat Yusuf ini, banyak sekali lapisan-lapisannya, sangat banyak sekali. Tapi kita, karena kita tadi tema kita tentang media, maka kita akan melihat dari sisi media dan jurnalistik. Sebelumnya saya kurang tahu format biasanya untuk acara ini, tapi kalau diperbolehkan nanti mungkin kita ada dialog tentang media ya, kalau mungkin ya. Jadi kita bicara tentang media, sosial media yang lagi sekarang. Mungkin nanti kita ada waktu setengah jam untuk dialog. Jadi mungkin nanti kami menyampaikan sekitar 30 menit, nanti selebihnya 30 menit dialog. Jadi silakan kalau ada pertanyaan ataupun diskusi ataupun ada masukan tentang pengembangan media, khususnya media untuk pendidikan, media untuk mahasiswa, media untuk remaja, anak-anak. Nanti kita silakan bisa ada sharing ya. Dalam surat Yusuf salah satunya di sini yang kita lihat dalam slide, nggak tahu bisa terlihat atau enggak ya. Salah satunya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Jadi Allah mengatakan bahwasannya surat Yusuf ini adalah ahsanal qasasi, sebaik-baiknya surat, sebaik-baiknya kisah, sebaik-baiknya kisah. Ada yang mengatakan kenapa sebaik-baiknya kisah, karena kisahnya ini utuh dari awal, dari ketika kecil sampai endingnya sampai akhir. Berbeda dengan misalkan kisahnya Bani Israel. Kisahnya Bani Israel ini ada di berbagai surat yang terpisah-pisah. Sementara di surat Yusuf ini kisahnya dari awal sampai akhir itu lengkap. Sedikit review bagi yang bagi yang sudah agak lama mendengarkan surat Yusuf. Saya rasa semuanya sudah tahu dan sudah sangat familiar. Tapi sedikit review bahwasanya dalam surat Yusuf ini terjadi sebuah, kalau zaman sekarang mungkin disebutnya hoax. Terjadi sebuah hoax. Apa hoax yang terjadi ketika itu? Hoax yang terjadi ketika itu adalah ketika Bani Israel, saudara-saudara dari Nabi Yusuf itu mengatakan bahwasannya Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala, padahal sebenarnya dilemparkan ke dalam sumur. Jadi dari zaman dahulu itu ternyata itu hoax itu ada. Bahkan bukan hanya dengan kata-kata, bahkan membawa sebuah bukti ya. Membawa bukti, dan ini buktinya adalah bukti palsu. Yaitu bajunya yang kemudian dikasih darah dan mungkin juga disobek-sobek ya sehingga terlihat itu. Ketika saudara-saudara dari Nabi Yusuf itu kemudian datang kepada ayah dari Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Nabi Yakub mengatakan fasobrun jamil, kesabaran yang indah, kesabaran yang indah. Maka sebelum kita lanjut ke poin berikutnya dari tentang media ini, kalau kita ingin melihat apa kunci kita melawan berbagai serangan media yang merusak saat ini, kemudian berbagai berita yang simpang siur di media, maka kunci yang pertama adalah kesabaran. Bahkan dalam Al-Quran ketika pasukan Tolut itu akan berangkat melawan Jalut ya, kemudian mereka melewati sebuah sungai, sebuah sungai itu sebenarnya dilarang untuk meminum airnya, illa man ikhtarafa ghurfatan biyadi, kecuali ngambil sedikit aja lah gitu ya. Itu prasyarat awal. Setelah mereka siap itu, ketika mereka mau perang, mereka berdoanya adalah Rabbana afrik alaina sobron. Orang mau perang ternyata itu doanya adalah minta kesabaran. Sama kita dengan media sekarang ini, kita itu juga sebenarnya adalah sebuah perang. Bagaimana tidak perang? Anak-anak kita, remaja-remaja kita, ketika misalkan memegang HP gitu ya, memegang HP, apa yang akan digunakan, apa yang akan dilihat di HP ini, aplikasi apa yang akan dilihat, dan untuk apa HP-nya. Ini perang terjadi bukan hanya setiap hari, tapi juga setiap menit, bahkan setiap detik. Ketika dulu musuh kita adalah TV, bener ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya,
Musuh kita adalah TV. TV kalau dimatiin selesai ya. Udah TV-nya mati. Udah. Atau kalau nggak dicabut kabelnya. Kalau nggak, kalau mati lampu selesai, aman. Kalau sekarang mati lampu, HP masih ada baterai, ya kan? Kemudian kalau dulu TV hanya satu di ruang tengah keluarga, semua bisa lihat apapun yang ditonton, kita semua bisa menonton. Kalau sekarang HP dipegang, oh sekarang mau main ke rumah teman, HP-nya dipegang, kita nggak tahu apa lagi yang dipegang. Berjalan, dulu HP hanya buat nelpon, sekarang HP mulai buat ada internet. Kemudian setelah ada internet, mulai ada website, kemudian mulai ada YouTube, mulai ada Instagram, dan yang terakhir ini yang semakin meresahkan kita, ada TikTok. Ini adalah musuh-musuh kita, terutama yang saya sebut terakhir tadi, TikTok. TikTok ini di India itu pernah ditutup tahun 2019. Ketika ditutup tahun 2019, TikTok sendiri mengatakan dan mengakui bahwasanya mereka memiliki 6 juta video negatif. 6 juta, bayangkan Bapak-bapak Ibu-ibu, 6 juta itu kalau ditonton itu mungkin kira-kira 1 tahun nggak habis. Itu 2019. Di Indonesia sendiri sudah pernah ditutup oleh Kominfo tahun 2018. Bisa dicek di websitenya Kominfo yang resmi. 2018 sudah pernah ditutup TikTok, tapi mereka melobi dan mengatakan berjanji akan menghapus dan menghilangkan, tapi kenyataannya sangat disayangkan, kenyataannya tidak. Beberapa waktu yang lalu, masih dalam beberapa bulan terakhir ini, 2-3 bulan terakhir ini, saya ada perjalanan luar kota, naik bis umum. Saya duduk di barisan kedua, karena barisan pertama udah ada yang booking gitu ya. Jadi saya barisan kedua, tapi saya agak jalan jauh kok belum ada yang barisan pertama. Setelah beberapa kota, akhirnya datanglah yang sudah booking duduk di barisan pertama. Yang datang barisan pertama itu ada bapak, seorang ibu, dan 2 orang anak laki-laki. Bapaknya kelihatan bapak yang baik-baik, ibunya kelihatan ibu yang baik-baik, anaknya pun kelihatan anak yang baik-baik. Dari cara pakaiannya, kemudian dari tingkah lakunya, cara bicaranya ke orang tuanya, anak baik-baik. Kalau bahasa Sundanya mungkin good boy, ya. Good boy bahasa Sunda. Mohon maaf, saya kurang tahu bahasa Sunda. Apa? Budak bager gitu ya. Ini perjalanan antar kota. Jadi dari sore sampai malam, mungkin sampai agak pagi ya. Sekitar jam 11 saya terbangun dari tidur. Karena jam 8, jam 9 saya ngantuk, saya tidur. Sekitar jam 11 saya terbangun dari tidur. Saya lihat anak itu minjem HP ke orang tuanya. Ya, orang tuanya juga ngantuk, ya udah dikasih aja. Ini anak baik. Tadi apa tadi bahasa Sundanya? Budak bager. Anak baik. Kalau dilihat pasti, oh ini anak baik, anak soleh. Mungkin ya juga suka ngaji, suka bantu, ya pokoknya anak baik. Kemudian ternyata, anak itu duduk depan saya, karena depan saya pas ya. Saya jadi ngeliat. Dia buka TikTok, 20 detik pertama masih oke. 20 detik pertama masih oke. Kemudian masuk 1 menit, mulai ada video-video dari video-video negatif. Yang mungkin kurang sopan Pak saya sampaikan di sini. Mulai ada video-video negatif. Saya pernah nanya di sebuah forum kecil dengan beberapa remaja gitu, kalau kalian misalkan pakai TikTok, kalau ada video negatif, video jelek yang arahnya menampilkan wanita yang berbusana tidak bahasanya seperti itu, kemudian gerakan-gerakan dan sebagainya, apa yang kalian lakukan? Saya tanya gitu. Dia bilang, oh itu Ustaz, kalau ada seperti itu kita skip aja Ustaz.
kita lewati aja katanya ketika itu. Tapi kenyataannya anak yang duduk depan saya ini, budak bager tadi, ketika ada tayangan ada tayangan yang negatif, yang tidak bagus, melanggar syariah of course, apa yang dilakukan? Malah dia mengulangi, malah replay. Dalam hati saya, ya Allah, saya miris. Ini anak baik, orang tuanya baik, sopan, anak ini sopan. Nah semuanya, saya terenyuh dan kaget dan shock ketika itu. 1 menit. Oke, kemudian berjalan, namanya TikTok itu seperti itu. Kadang kemudian videonya baik lagi, aman-aman. Masuk menit ketiga muncul lagi video-video seperti itu. Aman-aman lagi. Video kelima muncul lagi. Kemudian karena saya perjalanan jauh, saya ngantuk, saya tidur lah. Itu jam 11. Saya bangun jam 1. Anak itu masih TikTokan. Anak itu masih dengan HP-nya masih lihat TikTok tadi. Kenapa ini saya rasa perlu disampaikan?